Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullaha wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyir rahmah al-muhda lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang saya muliakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan menghadapi dan bertemu bulan suci Ramadan. Maka kami mengucapkan marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Bulan agung penuh berkah, bulan penuh maghfirah. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah kita sedang menunaikan ibadah Ramadan, kita mendapatkan musibah yang sangat besar, yaitu adanya penyebaran COVID-19. Bahkan bukan hanya di negara kita Indonesia, tapi di seluruh dunia umat manusia menghadapi persoalan yang sama, bahwa wabah virus corona ini benar-benar dan nyata adanya, muhaqqaqah, bukan sesuatu yang diduga adanya, mauhumah. Maka saya berpesan kepada kalian semuanya, yang pertama, tidak boleh panik, tidak boleh gelisah, tapi selalu sabar, tabah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar musibah yang dihadapi oleh umat manusia di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia umumnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berakhir di bulan suci Ramadan ini. Amin. Yang kedua, taatlah terhadap himbauan dari pemerintah, ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin adalah bagian dari ibadah. Yang ketiga, sifat penularan dan penyebaran COVID-19 ini adalah bertemunya orang satu dengan orang yang lain. Maka ibadah-ibadah yang bersifat jamaah seperti sholat Jumat yang biasa dilakukan di masjid bisa digantikan dengan sholat duhur dilaksanakan di rumah berjamaah bersama keluarga. Sholat jamaah rawatib, sholat tarawih, sholat Idul Fitri, buka puasa bersama, takjilan, sahur bersama, tadarus di masjid bersama-sama. Sebaiknya sekarang ini dilakukan di rumah kita masing-masing. Sudah banyak fatwa, bukan hanya di Indonesia, tapi ulama-ulama besar di seluruh dunia, terutama sekali di Timur Tengah. Di Arab Saudi, ulama-ulama senior Arab Saudi, Mesir, Grand Sheikh, Maroko, Jordania, Turki, dan juga di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama melalui surat edaran 6 tahun 2020. Demikian pula organisasi-organisasi Islam, Ormas Islam yang tergabung di pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada 14 ormas, juga pengurus pusat Muhammadiyah, semua menyerukan yang sama, beribadah dari masjid dipindahkan ke rumah masing-masing untuk menghindari pertemuan antara satu dengan yang lainnya yang potensial mengakibatkan
COVID-19 itu sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu kita ragukan lagi dan tidak perlu lagi kita menyebarkan informasi-informasi, ceramah-ceramah individual, tetapi istimewa yang bersifat kolektif, itulah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu adalah mu'tabar yang harus kita pegang bersama-sama. Apalagi mengedarkan berita-berita hoax atas nama agama yang menggoreng berita-berita dari berita lama menjadi berita yang baru sekarang ini, itulah dosa besar dan na'udzubillah min dzalik, apalagi mengatasnamakan agama. Yang ketiga, kita selalu ikhtiar dan tawakal harus kita pahami dan kita laksanakan secara bersama-sama dan sekaligus secara beriringan. Tidak boleh kita hanya tawakal saja. Kalau itu dilaksanakan berarti sama dengan orang yang nekat. Udahlah kita tawakal saja. Semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang konkret, Nabi seorang yang paling dekat dengan Allah. Doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi banyak contohnya. Di antaranya adalah ketika Nabi mau perang Badar, sudah mempersiapkan kelompok pasukan-pasukan berkuda, dilatih sebelum terjadi pertempuran. Ada pasukan memanah, dilatih terlebih dahulu. Ada latihan bela diri, yaitu pasukan bergulat, dan lain-lain. Itulah contoh. Bahkan Nabi sendiri ketika perang tidak lagi dengan tangan kosong, tetapi dengan menggunakan baju besi, kepalanya juga tutup kepalanya yang dipakai adalah tutup kepala besi, baja. Ini contoh bahwa Nabi pun juga berikhtiar di dalam melaksanakan tugas. Setelah itu tawakal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain misalkan sahabat Umar bin Khattab, ketika rombongan Umar bin Khattab mau memasuki kawasan atau negara Syria pada saat itu, di pertengahan jalan Umar dikasih tahu bahwa Syria telah dilanda taun, wabah penyakit menular yang mematikan. Umar berembuk dengan sahabat-sahabat senior. Kemudian Umar memutuskan bahwa dia akan kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan menuju Syria. Meskipun ada sahabat yang besar yang lain yang kemudian mengatakan kepada Umar, dianggap orang yang penakut, "Hai Umar, kau telah lari dari takdir Allah." Apa jawaban Umar? "Saya lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lain." Artinya, takdir yang buruk menuju takdir yang lebih baik. Sahabat yang meneruskan perjalanan itu kemudian akhirnya satu persatu terkena wabah penyakit dan kemudian meninggal di Syria. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, itu adalah bentuk antara ikhtiar dengan tawakal harus beriringan. Maka tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar kita menjaga diri kita masing-masing memenuhi standar dari kesehatan baik WHO maupun kesehatan Indonesia itu sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukati fa'asin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Berbuat baiklah, maka sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Ada hadis yang cukup populer dan juga dipakai sebagai kaidah hukum atau logika hukum. La dororo wala diror. Tidak boleh membahayakan diri kita sendiri, juga tidak boleh membahayakan kepada orang lain. Sifat dari COVID ini adalah menular. Penyebarannya satu orang ke orang lain, maka jangan sampai diri kita membahayakan kepada orang lain
artinya menularkan kepada orang lain. Dan juga kita jangan sampai tertular dari orang lain ketika kita ada kerumunan massa yang lebih banyak. Maka perkumpulan orang yang sekian banyak itu adalah sangat potensial untuk menular. Yang berikutnya, saya juga pesan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai ada stigma buruk, ada pandangan yang jelek. Orang yang terkena baik sedang dalam keadaan ODP, orang ODP maupun PDP, orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengawasan, bahkan sekarang berkembang OTG, orang tanpa gejala, kelihatannya sehat, tetapi di situ adalah dia berpenyakit dan tidak disadari bahwa itu juga menimbulkan dan menularkan kepada orang lain. Maka stigma-stigma yang demikian ini harus kita hilangkan. Kalau orang yang sedang ODP jangan dibully, jangan dijauhi, bahkan stigma buruk terhadap mereka itulah tindakan yang tidak baik. Justru kita harus membantu dan menolong terhadap mereka agar mereka bisa keluar dari kesulitan yang mereka hadapi, terutama sekali keluarga mereka. Juga yang berikutnya adalah tunda orang-orang yang sedang mudik ke kampung halaman. Jangan sampai lakukan. Dan yang paling penting adalah jujur kepada petugas medis. Banyak sekali petugas medis yang terkena penularan terhadap pasien yang tidak jujur. Padahal tenaga medis sangat kita butuhkan sekali. Bahkan beberapa daerah sudah mengalami krisis yang demikian. Oleh karena itu, semoga di bulan suci Ramadan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dilindungi dan dijauhkan dari virus yang mematikan ini, juga dilindungi dari tindak kejahatan kriminal yang sekarang sedang merajalela di berbagai daerah. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.